Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Windows Stocks Indonesia, dan minggu depan adalah minggu penting ya. Jadi waspadai volatilitas. Apa aja agendanya? Pertama adalah pemilu. Selang sehari ada pengumuman The Fed ya. Market sih mempredik kalau The Fed kira-kira akan menurunkan suku bunga lah ya di level sekitar 25 basis point. Tanggalnya kapan? Jadi pemilu jatuh hari Selasa. Selasa itu Selasa waktu setempat, artinya kita hari Rabu ya. Terus kemudian hari Kamisnya ya, Kamisnya itu The Fed. Tapi kalau ngomong The Fed Kamis berarti Jumat ya, berarti selang sehari lah. Berarti hari Rabu pemilu presiden Amerika, Jumat adalah pertemuan The Fed yang mengumumkan suku bunga. Wow, ini penting banget sih. Jadi hati-hati aja. Terus hari Kamis juga ya, Bank of England ya akan menurunkan diperkirakan akan turunkan suku bunga juga sekitar 25 basis point. Terus ya itu aja yang kita bisa cermati, dan itu penting banget ya. Dua aja dari Amerika aja bisa bikin market deg-degan. Jadi kalau kita lihat composite kita ya ini sih menarik untuk dicermati karena ini udah di support. Jadi mungkin bisa rebound. Kita tunggu dia reboundnya ya di area-area ini. Jadi minggu depan mungkin bisa sideways ya sebelum di rebound. Kalau nggak rebound bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Karena cenderung membentuk higher low, which is itu adalah downtrend ya. Ini dia ya. Ini membentuk higher low. Kalau dia turun lagi ke sini, dia naik lagi, turun lagi, berarti ini dalam trend bearish nih. Nah, ini yang sedang lagi dicermati sama pasar ya. Kalau dia turun begini modelnya cenderung downtrend. Jadi kita berharap ada dua support. Nah, support pertama adalah ini, support kedua adalah ini. Kalau dia bisa bertahan di atas ini, harapan saya dia bisa naik, bisa break, bisa lanjut, dan itu akan bagus. Tapi kalau dia cenderung turun, nah kita berharap nanti ketika di window dressing ya bulan Desember ya, dia mungkin bisa bertahan di level ini. Berarti saya cukup, kalau dia trennya cenderung berkutat di area ini, saya pesimis kalau IHSG bisa break all time high atau bisa naik ke level 8.000 di akhir tahun. Saya pesimis. Tapi kalau dia bisa bertahan, bisa rebound di pertengahan bulan ini, ya berarti ada chance untuk dia bisa di level 8.000-an. Ya, oke. Transaksi hari Jumat kemarin cuma 9,4 T dengan asing net sell 600 miliar ya. Jadi waktu turun ini sebenarnya transaksi nggak terlalu besar. Coba kita cek sektoralnya bagaimana. IDX Basic, jebol support, selendang, dan ketemu support berikutnya di Skyline. Nah, ini kalau saya lihat coba hawa-hawanya potensi turun lagi ke level yang di daerah sini, 1373 sampai 1377. Terus consumer cyclical, nah ini juga lagi sideways. Sideways itu bisa lihat ya, turun apa naik. Nah kayak gini, ini sideways, ternyata dia jebol support ya. Nah, ini lagi sideways, kalau jebol support lagi ya berarti bearish lah, udahlah. Sektor energi ini juga sama, cenderung membentuk higher low. Jadi kalau dia jebol lagi ya berarti cenderung turun. Kalau energi sih saya optimis rebound, tapi harga minyak mentah cenderung turun juga, jadi waspadai aja. Sektor finance, nah ini juga sama ya, cenderung membentuk high low. Ini IHSG kebentuk dengan chart yang begini sama ya, sama persis.
Ya, ini kira-kira aja, nggak usah sama. Yang penting kan kita tahu trennya ya. Nah, ini kalau dia cenderung turun, waspadai ya. Cenderung ke V-line, waspadai. Dia mungkin bisa naik lagi, turun lagi. Jadi dia cenderung bearish. Healthcare, oh sama ya. Terus kemudian industri, sideways, tapi ini nggak bisa mampu naik. Kalau dia nggak bisa mampu naik, cenderung break support ke bawah. Infrastruktur, nah ini juga sama, ini sudah break. Kalau ini sudah kelihatan break sini, ya cenderung dia akan nguji support berikutnya. Kalau lihat trennya kayak begini, ya. Nah ini di weekly kelihatan sih. Moga-moga sih bisa bertahan. Tapi kalau dia jebol support ya udah. Serem sih kalau lihat kayak gini. Tapi kita lihat sahamnya kita sendiri aja. Non cyclical gila banget. Trutek kena skyline. Kalau dia bisa turun lagi, set gitu, wah, top line sebentaran. Properti kecil, nggak terlalu transaksi ya, nggak terlalu signifikan sih. Tapi ini kayak, ini yang ngedrive sih Pani sih. Heran dari dulu, sekarang itu kayak dulu ada POL, POL, terus itu PO ya, PO properti di Semarang. Itu dulu wah gila banget. Sekarang Pani. Ada aja ya berarti ya dalam season-season tertentu properti dikerek naik. Tekno cenderung going up lagi ya. Moga-moga harapan saya dia bisa ngedrive, bisa jadi yang nahan IHSG. Dan terakhir transportasi. Ini kalau jebol support ya turun lagi nih. Bisa jebol lagi. Tapi kalau lihat gelagatnya biasanya modelnya kan begini, tapi sidewaysnya udah kelamaan. Kalau dia nggak kuat, waspada dia jebol support. Ya paling itu ya. Ya kalau lihat dari sektoralnya nggak kaget ya kalau IHSG masih koreksi ya. Apalagi volumetrics juga kelihatannya ke sana masih cenderung turun. Begitu juga dengan smart money indicator. Oke. Terus ulasan kemarin saya rekomendasi sektor CPO ya, ada DSNG cenderung turun, TAPG bertahan, LSIP ya nggak ada yang oke ya, cenderung kacau semua. Terus buat besok apa yang mesti kita cermati ya, ada beberapa hal. Mungkin dari perbankan kita bisa toel sedikit, adalah Breeze ya, ini lagi di support, ada di persimpangan going up atau going down. Kalau besok dia bisa mantul, ini silakan atur strateginya nih Breeze. Terus ada Adaro, ini menarik rebound dari support ya, ada Adaro, ada ITMG ya, ini kayaknya saham-saham batubara lumayan menggeliat. Bumi bagaimana? Bumi malah jebol support. Ini kalau dia tambah dalam lagi sih goodbye, tapi harusnya sih bisa mantul. Kalau lihat trennya batubara, tapi kayaknya belum kuat sih tren batubara. Terus, nah, ada terakhir adalah Bevin, sektor finance ya, sektor finance tapi dari financing. Ini menarik ya. Transaksi nggak besar sih, kecil, tapi ya sekarang mungkin cari yang kalem aja dulu ya, kalau lihat marketnya kayak gitu volatile. Oke. Paling itu dulu market review, ulasan serta rekomendasi untuk tanggal 4 November 2024. Sampai sini dulu. Semoga minggu depan market nggak terlalu volatile ya, tengah terlalu up and down. Oke, sampai sini dulu market review kita. See you, stay safe, stay healthy, and God bless you all.